Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Fajarudin di channel Pemuda Jalanan 22. Kesempatan saya malam ini benar-benar beruntung banget saya bisa hadir di channel Ironi Anak Rantau, guys. Di sini sudah ada Mbak Andi Nafsi Aulia, admin dari channel Anak Rantau. Apa kabar Mbak Andi? Top Marco tuh. Saya dengar Mbak Andi ini lagi sibuk ya tadi pagi ngurus sesuatu yang dari beberapa hari yang lalu ya diurus, yaitu mengurus perpanjangan SIM ya. Juga dari beberapa hari yang lalu. Iya sih, dari beberapa hari yang lalu karena saya yang sengaja menunda. Betul-betul. Ini kan perpanjangan SIM-nya berbeda ya dengan yang sebelumnya. Ini karena sistemnya udah online, betul begitu ya? Ya, betul sekali. Nah, kalau online ini saya pikir ini baru perdana ya tahun ini online sistemnya, karena sebelumnya itu masih yang biasa. Jadi bagaimana kesan Mbak Andi nih perdana ngurus SIM perpanjangan online? Kesan saya ya. Atau bagaimana? Sama aja nih. Tidak. Lebih mudah sebenarnya kalau kita jadi mengurus online itu kita dimudahkan. Jadi itu kan beritanya sudah dari lama. Ya. Sambil makan, nggak apa-apa makan aja. Ini sudah melampau. Sudah lama kan keluar itu informasi ngurus SIM dan mati SIM saya, apa bahasanya itu? Jangka waktu mati SIM saya itu masih sebulan lagi. Tapi karena mau mencoba ini kan perdana, mau coba-coba ngurus online. Akhirnya saya mulai dari sebulan sebelum jangka waktu SIM saya mati. Jadi pagi-pagi itu saya cerita aja awal saya buka-buka ya. Itu kan videonya sudah lama, beberapa bulan yang lalu saya dapat infonya tentang mengurus SIM, mengurus perpanjang STNK segala macam secara online. Jadi begini, sebelum kita lanjut, dulu bagaimana saya penasaran. Jadi kita harus punya perbandingan dulu waktu yang masih offline, gimana ngurusnya tuh. Karena saya dengar dulu bangun subuh ya, sholat subuh di kantor polisi malah ya, gimana itu? Itu kamu saudara. Tidak aja bangun subuh, tergantung. Kalau kamu mau ngantri lebih lama berarti bangun, ya nggak apa-apa, bangun jam 8, datang jam 8 jam 9. Tapi kalau mau cepat ya datang pagi-pagi, tergantung. Itu cuma tentang mengantri aja. Ya. Sebenarnya sama juga sampai sekarang, cuma ada tekniknya yang lebih memudahkan kita. Nah, itu ada tips dan triknya. Kita bahas dulu. Jadi kalau yang offline dulu benar-benar kerepotan ya. Karena saya juga dulu waktu ngurus yang offline itu kita subuh, habis sholat subuh udah nunggu di sana. Di sana udah banyak yang nunggu. Jadi kita perasa kayak lagi korban bencana ngantri sembako Indomie. Perasaannya itu. Jadi sangat membantu. Kali ini sudah ada SIM online. Nah, SIM online ini tata caranya seperti apa nih tahapan-tahapannya yang membedakan dari yang offline? Nah, ya tahapannya. Kalau kemarin kita yang offline, kita untuk buat tes kesehatan, kita pergi ke rumah sakit ya. Kita ke puskesmas. Iya, kalau kemarin kan ke Fajar teman saya tah. Sekarang saya sudah bisa sendiri. Biasa kan saya kalau apa-apa minta ditemani. Hebat kan sudah? Jadi kita jadi awal-awal subuh-subuh itu sambil santai-santai habis sholat subuh saya iseng-iseng buka, lihat tutorialnya video lama yang saya simpan. Saya lihat, nama aplikasinya itu nama Digital Korlantas. Nah, cari di Play Store Digital Korlantas, terus masuk, pokoknya ikuti arahannya aja. Isi identitas, nomor KTP. Pokoknya kalau pas kita ngisi itu kita sudah punya sedia KTP, sudah punya sedia foto berlatar biru di HP. Tidak, itu masukkan, tidak perlu lembar, masukkan foto kita. Itu nanti aturannya. Aturannya. Pokoknya ikuti aja arahannya, itu mudah. Yang kalau kita bisa baca intinya diikuti aturannya. Kemudian nanti di aplikasi itu kita diminta mengikuti tes psikologi, kemudian mengikuti tes kesehatan. Jadi tes psikologi itu nanti kita diarahkan, kita masuk lagi. Pokoknya masih tetap di dalam aplikasi itu. Dalam aplikasi itu nanti kita diarahkan
masuk ke sebuah situs yang akhirnya kita mendownload aplikasi lagi. Nama aplikasinya tuh FC kalau nggak salah. Nanti pokoknya di situ diarahkan FC SIM. Sistemnya. Nah, nanti di situ diarahkan. Nah, itu untuk tes psikologi. Berapa tes selain psikologi ada lagi nggak itu? Itu aja tes psikologi. Jadi itu kayak yang kalau dulu waktu zaman offline yang kita di komputer, kemudian ada 30 pertanyaan harus benar 21 itu ya? Apa kayak gitu juga sistemnya? Beda, itu tes teori jadinya prakteknya. Itu Enggak, kan dulu kan kita ada 30 pertanyaan kayak kalau simpang 4 lampu merah. Nah, iya Nah, itu seperti teori. itu Itu juga, lain ya? Kalau itu ada psikologi lain lagi. lagi ya? Beda lagi nanti yang mau Oh, tes ya. teori buat kartu juga nanti tetap tes Ada psikologi. ada tes lagi ya. Oh, berarti yang di aplikasi kita ada ngetes, nanti ketika ya diceritakan lah karena saya belum pernah ya. Iya, nanti Ini menarik nih. nanti kita tes psikologi. Nanti yang mau buat baru juga harus tes psikologi. Ya. Jadi kita ikuti tes psikologi, nanti tinggal download aplikasinya. Jadi saya sambil subuh-subuh itu sambil rebahan aja ngisi. Nanti kita diarah menjawab ini apabila apa ya pertanyaan kalau nggak salah itu. Perilaku tidak jujur, lebih dibenci atau lebih memuakan dari perilaku sombong. Nah, gitu-gitu. Oh, enggak Jadi hubungan diputar-putar. dengan lalu lintas, Tidak ada tes psikologi. Oh my god. Tes psikologi. Itu berapa nomor ya? 50. 50. 50 Harus nomor. benar berapa itu? 50 atau 100 ya, saya lupa. Nggak ada kualifikasi benar berapanya. Habis itu tes tes apa namanya itu? Kan ada 2 tes dalam tes psikologi itu tes apa ya? Saya lupa tes apa. Pokoknya ada ditulis di situ. Yang kedua itu tes kecermatan. Tes kecermatan itu disuruh tulis apa ABC. Pokoknya nggak paham saya nggak tahu isi itu. Tapi ku isi aja semuanya ku isi. Dan akhirnya Yang dianggap lolos. ku kirim ke kamu itu nah. Oh ya, itu masih tes psikologi juga kan? Iya, Kayak tes psikologi, kita tes ngelamar di kecermatan. Tes psikologi bagian kecermatan. perusahaan. Akhirnya keluar hasilnya. Ini saya kualifikasi saya bagus, tinggi-tinggi, ada angka 108. Saya main di 180, 180. Ada yang paling rendah kan nilai 40 tuh tes untuk tes psikologinya. Jadi mbaknya ini tahu nggak? Itu kita bisa ndak lolos kalau nilai kita berapa di tes yang di aplikasi itu. Tidak ditentukan di situ Anda lolos dari ketika nilai berapa, enggak, cuma dikasih tahu kalau contohnya hubungan sosial Anda dapat nilai 80, tidak dikasih menentukan diagram apa-apa begitu, ya. tidak menentukan Itu apa-apa. hanya sekedar tes, tidak menentukan apakah nanti kita apapun hasilnya kita tetap bisa ngurus perpanjangan SIM ya. Nah, itu saya kemarin apa yang saya kirim ke kamu hasilnya sih tulisannya. Memuaskan apa tidak Ya, bilang? saya lihat memuaskan. Berarti Hasil memuaskan. Oh iya, tulisan di berarti situ. di situ menentukan ya. Dari tes psikologi itu menentukan apakah kita nanti bisa lanjut untuk ngurus SIM perpanjangannya. Nah, itu saya tidak tahu. Pokoknya itu terus saya terimanya hasil memuaskan. Sudah. Pokoknya itu setelah itu kita sudah selesaikan, sudah oke. Nanti pokoknya ikuti aja arahan di aplikasinya. Saya masukkan data kalau saya sudah tes. Oh, bentar, tes psikologi itu berbayar. Bayar? Kita bayar dulu, iya. Jadi ada bedanya kita tes psikologi langsung lewat HP kita sama tes psikologi di tempat yang diarahkan dari Polresta ya namanya. Iya. Nah, sama-sama tempatnya, cuma saya langsung dari HP saya, mereka datang dulu ke sana. Nah, kalau berarti kita bisa tesnya di HP, bisa datang ke tempat tes Yang diarahkan Polrestanya. diarahkan. Nah, terus yang bayar itu di mana? Semuanya berbayar. Semuanya berbayar. Kalau saya karena saya bayar lewat online, transfer ke M-Bankingnya BNI langsung untuk pendaftar untuk saya ikut tes itu. Iya. 27.500. Kalau yang kita langsung ke tempatnya Kalau tadi tesnya, tadi saya sempat ngobrol sama ada ibu-ibu sama anaknya, di antar anaknya ikut mau buat SIM. Dia mau buat SIM, bukan kalau saya perpanjang. Dia mau buat SIM, dia bayar 50 untuk tes psikologi. Itu mungkin karena dia dibantu sama orang di sana untuk ikut tes itu. Saya atau tidak mungkin tahu. beda karena kalau kayak dulu ya, saya kan cuman punya pengalaman yang dulu kita ngurus SIM baru 100, ngurus perpanjangan 70.000. Kalau Mbak tadi bayar total berapa? Selain untuk surat kesehatan, kalau surat kesehatan kan kita bayar lagi ya, berapa surat kesehatan? 25 ya?
Surat kesehatan 30. 30 ya. Wah, total kami totalkan 30. So 27.500 tes psikologi. Ya. 75 70 ke 75 tadi ya? 75 75 untuk itu ya. perpanjangan. Jadi berapa? Oh, berarti sekarang lebih mahal. Jadi mungkin dari segi biaya lebih mahal untuk yang sekarang. Karena kalau dulu itu kita untuk perpanjangan cuman ngurus surat kesehatan, kemudian nanti tinggal di foto, sudah selesai. Bayarnya 70.000 itu. Berarti sama kesehatan jadi 100. Kalau sekarang kita ada tes psikologi lagi dan itu berbayar di luar yang 70.000 untuk perpanjangan. Jadi lumayan nambah lagi ya. 130 sekian. Nah, berarti apa yang dirasakan karena online itu mempermudah. Jadi dari sisi mananya yang Mbak Andi merasa ini lebih mudah nih ketimbang yang offline? Ya, ini apa namanya, karena mungkin kayaknya masih tahap percobaan, belum sepenuhnya online sebenarnya. Mungkin 5 tahun ke depan pas saya mau panjangkan SIM lagi, pasti sudah lebih canggih lagi. Jadi kita mungkin nggak perlu ke kantor polisi lagi. Kalau ini kan kita masih ke kantor polisi. Tadi di kantor polisi di mana? Di Polresta yang di Jalan Itu yang dekat di bawah ya, jembatan itu. jembatan itu. Nah, untuk ngurus, saya cerita dulu belum selesai tadi saya ngurus habis tes psikologi sudah bayar, sudah ngisi, keluar hasil memuaskan, kita disuruh ngikuti tes kesehatan. Untuk persyaratannya lagi, tes kesehatan itu kita reservasi mau tanggal berapa. Kalau saya awalnya saya buat tanggal 28 Juni. Kupikir-pikir udah nanggung, saya sudah buat tes psikologi, langsung aja. Akhirnya kemarin saya itu buatnya hari Jumat. Akhirnya saya pas saya ngisi tes psikologi itu hari Jumat. Akhirnya saya reservasi untuk tes kesehatan tanggal hari Sabtunya. Itu reservasi kesehatan di mana? Masih di aplikasi di HP atau? Iya, kita aplikasi di situ di HP untuk buat tanggal ketemu sama dokternya. Oh, terus nanti ngambil surat dokternya ketemu di mana? Ketemu nanti diarahkan, disuruh kita pilih kota Samarinda. Oh, saya pilih Samarinda, nanti muncul seluruh kota di situ. Jadi saya pilih kan Samarinda, saya kan di Samarinda, jadi saya pilih di Samarinda. Hanya muncul ketemu dengan dokter Hendra siapa gitu. Kayaknya semuanya ketemu dengan dokter itu kayaknya. Kalau di Samarinda. Apakah kalau dulu kita kan ke puskesmas masing-masing ya, kayak saya ke puskesmas Lempake atau bisa ke dokter BPJS saya minta surat kesehatan. Apakah bisa pakai itu atau memang harus yang dari aplikasi? Nah, kalau saya karena memang ikuti aturan di situ, jadi saya ya ikut itu aja. Kalau yang saya penasaran nih, itu kan Mbak ngisinya lewat HP. Untuk orang yang datang langsung nih tanpa lewat HP, apakah sama? Iya, itu nanti tuh diarahkan kalau mereka ke Polresta untuk minta contohnya, ini gimana urusnya? Oh, ini nanti ke situ. Ini kan Polresta. Sebelum Polresta kalau kita dari arah seberang, itu di sebelahnya, tapi bukan di dalam area Polresta itu, sampai setelah Bulog. Setelah Bulog kalau dari arah rumah kecil aja di situ nanti orang rumah-rumah kecil itu. Jadi itu habis itu saya reservasi. Kan di situ ditentukan jam 8 sampai jam 12. Akhirnya saya datang jam 8. Itu sudah ada beberapa orang tapi belum banyak. Akhirnya saya datang, saya nunjukkan ini saya mau reservasi ini dari aplikasi ini, bilang, "Oh, langsung." Langsung diarahkan. Langsung masuk ke situ. Langsung ke enggak tahu itu dokternya atau sekretaris apanya kah, apa namanya biasanya orang. Jadi itu sudah bayar di HP langsung yang itu tes psikologi. Tes kesehatan belum. Iya, bayarnya di sana. Habis itu langsung cuma dilihat suruh ditanya golongan darah, disuruh lihat angka ini nomor berapa, 2an saja. Habis itu sudah suruh bayar 30.000. Sudah saya kembali ke depan, saya bilang ini sudah kasih print. Oh, tambah lagi bayar 5.000 biaya print fotokopi KTP apa. Karena saya sudah punya foto. Saya sudah memang punya foto dari dulu, saya sudah simpan fotonya. Saya punya stok foto. Biasa kalau belum punya stok foto, biasa difotokan di situ, ada tempat fotonya. Bayar memang. Foto berapa kali ukuran berapa? 3x4. Berapa lembar? 3 lembar. 3 lembar. Oh, berarti yang kita siapkan ke sana itu. Nanti ada saya fotokan. KTP,
sama pas fotokopi foto 3x4, KTP, 3 surat lembar warna biru. warna merah. Kalau saya warna merah, nggak ada warna-warni. Pokoknya warna. Kalau saya warna merah. Yang warna biru itu yang di aplikasi itu. Yang di aplikasi wajib warna biru. Tertulis di situ warna biru dia bilang. Habis itu apa lagi tadi? Jadi itu berapa hari ngurus mulai dari psikologi sampai SIM jadi? Nggak sampai berapa hari. Itu karena saya datangnya hari Sabtu. Saya kan tes psikologi hari Jumat. Bisa saja kalau saya itu kan pagi kebetulan saya buat. Bisa saja saya tes pagi-pagi, saya tes psikologi pagi, saya reservasi jam hari itu juga, bisa juga kan jam 8 sampai jam 12 untuk reservasi kesehatan. Oke. Tutupnya cuma di hari Minggu, buka dari Senin sampai Sabtu. Dan untuk yang ngantri foto perpanjangan SIM kayak dulu yang harus ngantri dari subuh itu. Nah, kalau sekarang jam berapa? bentar. Jadi saya tes psikologinya hari Jumat pagi karena saya masih ada kerjaan hari Jumat itu, jadi saya nggak reservasi di hari itu. Saya reservasi di hari selanjutnya, hari Sabtu. Hari Sabtu itu kan hari singkat. Orang cuma setengah hari kerja. Saya pergi jam 8 ke tempat ketemu sama dokternya di samping Polres itu. Saya cetak kartu kesehatan, itu cepet sekali. Tidak sampai 30 menit, 15 menit mungkin. Terus diprintkan KTP, terus diarahkan pergi. Ngantar sudah kan tidak perlu map itu. Map nanti disediakan. Kalau dulu kan mapnya ada map khusus memang. Polres punya kan? Ya, Oh ini map sembarang aja di situ. Sembarang aja ya. Tapi sudah ada di situ mapnya. Habis itu saya ke sana karena hari Sabtu saya datang sudah banyak yang ngantri. Banyak sekali. Kemudian Tapi sudah tutup tulisannya di situ. Jadi saya tidak bisa masukkan lagi mapnya kan. Akhirnya bilang ya sudah Senin aja datang. Jadi hari ini tadi saya datang tanggal berapa nih? 14. jam berapa tadi datangnya? Saya jam 7. Setengah 7. Setengah 7 itu. Setengah 7 saya masuk, sudah ada yang belum banyak, belum sampai 10 orang. Saya termasuk cepat juga. Ada ibu-ibu sama anaknya sudah ada juga. Ada batasan nggak berapa kuota per hari? Nah, kalau hari Sabtu itu kemarin dibilang cuma 100. Udah salah. Kalau hari Sabtu, kalau hari Senin kemarin banyak kayaknya. Karena sampai saya selesai ngurus SIM masih buka. Kalau kemarin kan pas saya datang itu sudah tutup. Jam segitu pas saya selesai jam 8 lewat saya selesai ngurus SIM. Saya datang setengah 7 itu bukan langsung diuruskan. Kita nunggu, kita cuma naruh map kita di yang sudah kemudian nunggu arahkan, nunggu panggilan. Jam 8 baru bukanya. Dipanggil bayar. Panggilan. Habis bayar nanti tinggal nunggu foto. Bentar. Masih panjang ya? Kita nunggu panggilan jam 8 baru dibuka. Jadi dia mulai manggil kita dari nomor yang di bawah. Dia bilang siapkan, memang kan persyaratannya kita harus punya bawa SIM lama. Iya. Sama kalau yang bukan penduduk asli di situ, KTP contohnya kalau dia buat di Samarinda bukan KTP Samarinda, berarti dia harus punya rujukan dari RT kalau. Oh iya, maksudnya keterangan domisili dari RT setempat. Itu persyaratannya itu. Sekarang untuk KTP luar daerah boleh perpanjang di daerah lain ya? Boleh kayaknya. Boleh. Ada rekomendasi. Boleh. Memang boleh. Memang dari dulu tidak boleh. Dulu tidak boleh. Ya, tidak tahu juga sih. Boleh. Oh ya. Apalagi tadi. Habis itu nunggu dipanggil, kasih tahu bayar 75.000, terus dikasih kertas, disuruh isi tips bawa pulpen. Jadi nggak perlu ada sediakan pulpen memang di ruangan untuk perpanjangan SIM itu, untuk ngetes perpanjangan, tapi lebih cepat kalau kita bawa pulpen sendiri. Setelah bayar masih ada lagi nggak yang tes lain yang diikuti? Kalau untuk perpanjang sudah sampai situ saja. Ya? Tesnya cuma tes psikologi kalau untuk perpanjang. Oh ya. Tes tes kesehatan yang lain. Kalau untuk buat baru nanti setelah mereka diarahkan sudah dikasih isi amplop kertas itu data diri kita, nama, golongan darah, tinggi badan, apalagi pekerjaan. Jadi di kita punya SIM sekarang ada pekerjaan kita tertera. Beda. Ada saya bawa SIM-nya, nanti saya lihatkan. Berarti kalau saya mendengar dari penjelasan Mbak Andi, hampir belum ada perbedaan yang signifikan antara offline dan online, kecuali penambahan di sisi tes psikologi. Sama lebih kita kalau kita datang dengan langsung ke tempat yang dibuat itu, artinya kita nunggu lama lagi. Kita tes psikologi itu lama soalnya, banyak soalnya. Tes psikologi itu wajib sudah ya. Kalau dulu wajib. kan belum ada tes psikologi. Sekarang berarti ada penambahan
Maka dengan kita mengikuti via online, kita menghemat waktu untuk tes iya. psikologi. Hemat waktu sama ngirit. Kalau yang saya tekan 27.500 saja. Kalau yang bayar di situ 50.000. ribuan. Oke, berarti di situ sisi Kamu ini buat apa positifnya. pegang ini? Kamu apa pegang ini? Kenapa tidak kamu? Berarti yang saya tangkap sekarang untuk ngurus SIM perpanjangan kita nyiapkan, kita harus tes psikologi lagi, nggak kayak dulu lagi ya. Jadi ya mempermudah apa makin ribet ya. Cuman perlu sih kita sekarang karena SIM ini kan penting banget untuk mengukur kelayakan dari pengguna jalan ya. Berarti kalau mengenai nunggu ngantri yang kayak dulu itu masih sama aja ya, antriannya masih membludak ya. Iya, tergantung. Kalau datang cepat, ya cepat selesai. Kalau saya cepat juga tadi. Sama tempat nunggunya lebih nyaman. 5 tahun yang lalu kan kita berdiri sembarang tempat. Kalau ini sudah kayak di kafe-kafe. Ada meja, ada asbak rokok di situ. Pokoknya tempat duduknya enak, nyaman. Habis itu nanti kalau sudah kita ngasih uang, kita diarahkan ke ruangan yang berbeda, ke gedung, beda gedung. Tapi berdekatan aja. Nanti kita sudah ngisi itu, saya cepat aja karena saya bawa pulpen sendiri. Saya ngisi data diri saya. Harus bawa pulpen dari rumah selain berkas yang disiapkan. Ya, jadi saya serahkan ke bagian, pokoknya nanti diarahkan lah, itu gampang aja. Kalau sudah sampai di sana diarahkan ke sini, habis sudah ditandatangani atau apa, diarahkan lagi ke loket berapa gitu tadi saya lupa. Habis itu pokoknya di bagian depan area itu kita disambut 2 orang. Nanti kita dari situ ke orang pertama, habis itu ke orang kedua, dari orang kedua kita disuruh ke belakang ke loket 3 untuk data diri lagi. Nanti ditanya pekerjaan, habis itu tinggi golongan darah, dia verifikasi data lagi kita ini sudah betul atau belum. Jadi datanya nanti nama kita di depan komputer, dia nanya dari balik komputer, coba Mbak, ini golongan darahnya ini sudah betul belum data dirinya, ada yang diubah lagi? Oh sudah, cukup. Habis dari situ kita disuruh antar lagi data kita ke loket selanjutnya, tempat Jadi foto. ruangannya beda-beda ya. Kita Masih satu gedung, cuma beda ruangan. ya. Capek ya. Enggak jauh-jauh, enggak. Habis itu bagus, sekarang nyaman, pokoknya lebih nyaman, tempat duduknya semuanya nyaman. Habis itu diarahkan ke tempat foto. Tempat fotonya juga ada cermin besar, jadi kita bisa lihat bercermin dulu, bergaya dulu. Habis itu menunggu sebentar, dipanggil untuk foto. Kita harus buka masker. Jadi jam berapa tadi selesai pula? Jam 8 saya datang, setengah 7, jam 8 lewat saya sudah selesai, sudah dapat. SIM-nya Sudah langsung pulang. jadi. Langsung jadi. Kayak dulu kan sampai nunggu besoknya baru diambil ya. Oh, besoknya baru diambil. Ya kan ada yang kayak gitu. Waktu itu saya kan langsung jadi, Kak Fajar. Habis itu kalau yang tes tips and trick. Ada tips and trick nih. Ya silakan. Untuk Karena yang kita mau, sudah ada karena tadi saya pengalaman. ketemu dengan teman yang bukan ketemu dengan teman, kenalan dengan orang di pas lagi nunggu antrian panggilan nama. Ada anak yang baru buat SIM, Iya, diantar sama ibunya. SIM Ya, baru ya. pengurus SIM baru. Jadi dia pas di akhir itu tadi, pas saya sudah lagi bukan lagi ngantri, sudah ambil SIM saya, dia lewat bilang, tahu dia kalau dia nggak lulus tes teori, dia ngeluh sama mamanya kalau sulit. Nah, jadi sulit tes teori SIM-nya. Ini ada tips dan trik biar gampang. Nah, ini pengalaman saya 5 tahun yang lalu. Oh gitu, pengalaman. Saya kan langsung lulus. Saya kan kalau yang perpanjang kan nggak tes lagi. Pengalaman 5 tahun yang lalu, sebelum tes teori saya belajar dulu di rumah. Ada contoh-contoh tipsnya, contoh-contoh soalnya di internet kan. Saya belajar dulu. Saya pahami dulu. Itu benar soalnya itu 100% muncul sama atau bagaimana? Beda 100%, tapi intinya kita belajar tentang berapa jarak kita harus rating, kira-kira berapa kilometer kita ngambil rating sebelum kita belok. Itu gitu kan. Habis itu tesnya itu tes logika kita aja. kalau kita sudah biasa di atas kendaraan. Saya ingat dulu 5 tahun yang lalu dari 30 soal saya benar 28. Salahnya 2 itu karena saya pikir soalnya agak rancu aja sih, kayak ada pemotor bawa kardus di belakang Begitu yang seperti itu, dan saya pikir itu agak rancu, jadi saya di situ saya salah 2 dari 30 soal. Dia bilang berapa jarak antara motor kita sama kendaraan yang bawa banyak barang gitu-gitu.
Ya, aja kita belajar dulu di rumah. Itu cari aja di internet banyak contoh-contohnya. Terus kalau tes praktek itu memang tadi saya lihat wah, pas orang cewek-cewek yang saya lihat yang latihan-latihan itu kakinya pasti selalu jatuh. Kita kan itu belokannya yang zigzag itu. Pokoknya semuanya Iya, kaki kan kita ada tidak 3 boleh itu yang turun. mutar balik nggak boleh sentuhin kaki, Ada 8 3. sama zigzag. Itu dulu kan juga saya sampai 2 kali. Perhatian yang pertama setelah tes teori kita langsung praktek, tidak lulus Kalau kan? menurut saya sih untuk yang kayak gitu tipsnya jangan motor yang gede kayak Vario, jangan. Motor saya juga Mending gede. motor-motor yang kalau saya dulu saya pakai Beat Karbu itu enak. Motor Leds atau motor gigi enak juga, Jupiter. Kalau kita pakai motor-motor yang bodinya gede kayak Nmax, Vario, apalagi yang jenis-jenis Coba kalau matic mau lihat gede situ itu ya, bener-bener kurang nyaman ketika zigzag sama yang mutar balik. Cuman Iya. biasanya untuk cewek itu dia bisa nyalain, kan itu ada 3 tuh ya. 3 kalau dia bisa mutar balik tanpa nyentuh, yang lainnya nggak perlu. Biasa untuk cewek digitukan, kalau cowok harus bisa semua. Saya lihat sih kayak gitu, nggak tahu kalau sekarang ya. Ya, dulu saya juga kayak gitu. Saya berhasil di 1 Medan waktu itu. Itu setelah 2 kali tes. Tapi kan sebelum saya ikut tes itu saya latihan dulu yang kita latihan di lapangan itu. Nah, Oh iya, kamu ajari saya itu memang kita kalau mau ngikuti sesuatu kita harus punya persiapan. iya, iya. Kita kan latihan dulu. Walaupun saya lihat memang tesnya agak terlalu berlebihan ya. Karena Sempit kayak banget yang belok-beloknya, zigzag zigzagnya. itu saya pikir dalam Jalanan kehidupan Samarinda nyata nggak kita. ada sih kita jalan kayak gitu ya. Jadi itu kan kita latihan dulu, habis itu apa namanya motorku kan yang pas ngetes pertama yang saya tidak lulus itu kan pakai motor Motor yang agak besar ya. yang gemuk Makanya itu. memang Akhirnya saya inisiatif karena saya biasa di kampung itu pakai motor gigi. Saya pinjam polisi punya. Baru saya lupa kalau di motor gigi itu tidak ada anunya. Apa namanya? Sebelah kanan Kak Fajar? Remnya. tidak ada rem. Iya kan? Cuma di Maksud sebelah tidak ada kiri. rem. Oh, sebelah kiri kopling. Bukan kopling, motor gigi. Kalau Tidak ada motor pegangannya. gigi- Aku bilang ini mana remnya ini? Lama Oh, tidak biasa pegang. naik matic ya. Nah, Oh iya, iya. nah itu dan aku bilang ini rusak kan motornya. Aku pakai aja motor gigi. Itu lebih ramping kan motor polisi, jadi aku pinjam motor polisi. Sebetulnya nggak perlu khawatir. Cuman biasa cewek-cewek zaman sekarang tuh udah pada nggak bisa naik motor gigi sih biasanya. Iya, orang Jadi kenapa mendingan pinjam punya tetangga motor Beat Karbu. Pokoknya yang tipe-tipe motor yang kecil-kecil jadi itu bisa enak enak banget. dibuat belok-belok. Yang ringan, cari motor-motor Cuman ringan. selain di tes itu saya lihat juga memang banyak di tes teori yang 30 soal itu ya yang banyak gagal ya. Iya, Karena ada dari anak 5 tahun yang lalu juga kayak gitu banyak yang nggak lolos di situ sih. yang nggak lolos itu anak-anak yang baru-baru cobaan kayaknya di jalanan belum paham tentang Belum paham, teorinya. Mereka aturan main rambu-rambu lalu lintas mereka ya. asal tarik-tarik gas aja di jalanan kan. Betul. Kan ada aturannya sebenarnya, itu mereka nggak paham makanya banyak yang nggak lulus. Jadi ini saya mau berarti kesimpulannya yang kita persiapkan untuk mengikuti download aplikasi itu apa tadi namanya aplikasinya? Digital Korlantas. Korlap, download, kemudian nanti ikuti tahapan-tahapannya Nanti di disuruh situ. download Erikes sama FC. Erikes itu aplikasi kesehatannya. Tapi nanti itu dalam satu Digital Korlantas itu dari situ nanti diarahkan, nanti dia masukkan Nanti di link. deskripsi dikasih nama aplikasinya ya, Digital Korlantas, biar teman-teman download aplikasi itu buat nanti yang mau perpanjang SIM, download, nanti ikuti tahapannya, tes psikologi dan sebagainya, bayar sekian. Lebih Kemudian murah nanti intinya ikuti kalau online lebih petunjuknya cepat untuk juga. mengambil surat kesehatan, kemudian datang tinggal foto. Jadi lebih enak ketimbang harus mengikuti tes psikologi manual di Polres. Di tempat yang diarahkan. Sama ini kalau mau mau ngurus jangan di hari Sabtu. Jangan di hari Sabtu, harus Karena yang hari Senin singkat kan. sampai Kamis ya, Jumat juga singkat. Oh kayaknya. iya mungkin. Mm-mm. Sudah selesai. Ya itu. Ya, berarti saya lihat kita sangat bersyukur untuk birokrasi saat ini benar-benar dipermudah ya di zaman Pak Jokowi. Kita berterima kasih banyak karena benar-benar dipermudah, dipersingkat, seperti juga kayak pengurusan ini kependudukan. Dulu kita harus minta pengantar RT, pengantar lurah, pengantar dari kecamatan, baru ke Persingkat kalau menurut saya. baru ke kependudukan. Sekarang lebih ringkas, langsung ke pendudukan. Jadi benar-benar
bagus birokrasi saat ini. Sekarang juga via online, bahkan sekarang tilang pun tilang online. Jadi benar-benar luar biasa. Kita harus betul-betul upgrade teknologi, upgrade skill juga ya untuk menghadapi persaingan zaman. Mungkin sekian aja pemberitahuan video kali ini. Mungkin ada mau kata-kata terakhir sebelum ditutup? Iya, jadi kalau mau melakukan sesuatu kita harus memang punya persiapan biar tidak diulang 2 kali. Betul. Seperti yang Mbak ini ya, karena kurang pengetahuan akhirnya jadi 2 hari 3 hari baru kelar ya. Dari Jumat sampai Karena Senin. saya lagi kerja, Jumat itu kan saya ada kerja, jadi saya nggak reservasi itu. Betul. Berarti sebetulnya Dan saya bisa juga 1 kan hari masih 1 bulan selesai ya. lagi, anuku. Oke, jadi seperti itu tadi guys. Sebetulnya video ini 30 menit. Cuman kalau dipersingkat intinya di situ. Download aplikasi, ikuti tes psikologi, ambil surat kesehatan, nanti sampai ke sana bayar 75.000 dan akhirnya foto, SIM pun jadi. SIM-nya sekarang baru Kalau bisa persiapkan memang foto sudah sendiri. ini sudah ndak lagi menurut iya. tanggal lahir kita tapi iya. sesuai tanggal pembuatan. Bisa Iya, lihat betul-betul contoh sesuai. SIM Jangan barunya nomornya seperti yang apa? dilihatkan ya. Oh, SIM-nya lihat pakai bagus kamera. ya sekarang ya. Yang Oke ditertera itu guys. nanti pekerjaan kita tertera, jadi kita harus cari pekerjaan yang bagus sebelum tes Oke, SIM. betul. Jadi Karena siapkan akan pekerjaan dipampang terbaik Anda Kamu kan akan dipampang. terus di sini. Di situ apa? Guru. Oh ya. Kalau saya sih pekerjaan sembarang, saya kadang wira swasta saya kasih, kadang petani biar bisa dapat bantuan dari pemerintah, kadang pelajar, tergantung suasana hati. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. 하고 싶어 뒤느끼고 싶고 이런 시간들이 모여 피어나나 싶어 이어폰을 꼈어 보면서 나 봤던 우주 비행하고 싶어 멀미약을 삼켜 나는 내면의 건지 패딩 입은 애 같아 아무 패딩이랑 똑같지 넌 그럼 아사피 난 열심히 개바빠 우린 충분히 바빠 근데 가끔 구름 이별에 있는 사람들의 노래는 필요한 글로 쓴 가사들